Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 11 ya, di hari libur bursa ya, karena ada pilkada. Baik, sebelumnya teman-teman perhatikan dulu tulisan yang ada di depan teman-teman. Baik, sambil dibaca, apalagi yang baru teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang baru juga memahaminya. Dan saya ucapkan terima kasih kemarin yang telah memberikan subscribe, juga yang telah berkomentar ataupun yang lainnya, yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Dan yang telah memberikan support thanks juga terima kasih ya. Yang mendoakan juga terima kasih, mudah-mudahan semuanya dikasih 10 kali lipat ya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita lihat dulu pengumuman dari bursa bahwa hari ini November ya, hari Rabu tanggal 27, pemilihan kepala daerah, jam efektif hari efektifnya 20 hari kerja, libur ya, berarti sekarang libur ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan emitennya. Baik, yang pertama ada yang menanyakan BBRI. BBRI bagaimana katanya? Oke, kita lihat BBRI sudah ada kenaikan, cuman tidak diiringi dengan isian daripada bandar lokal dan poren. Jadi cenderung sekarang bandar lokal dan poren masih jualan ya. Jadi sementara ini emang si MA10 sih sudah mulai di bawah candle, cuma sekarang ditutup lagi ke bawah ya. Tapi dia sebenarnya tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman ya. Oh, yang tiap pada di sini teman-teman nih. Ini adalah tanda-tanda kenaikan. Ini adalah gap teman-teman nih. Nah, ini adalah gap teman-teman nih. Nah, ini sudah dipastikan akan ke arah sini. Terus ini juga udah bagus, tahanan di bawahnya sudah bagus, tinggal nutup ini aja ya. Mudah-mudahan sih besok hijau ya. Nah, ini target penurunan kedua di angka 4100, mudah-mudahan dikasih. Karena apa? Karena si bandar lokal dan poren cenderung sekarang jualan, kecuali kalau si bandar dan poren tidak jualan dan sudah ada pemungutan kembali, mungkin dia akan bertahan di atas angka 4100 ya. Mudah-mudahan teman-teman. Oke, untuk BBRI seperti itu ya kabarnya ya. Lanjut Telkom, TLKM. Telkom ini bagaimana Telkom? Telkom lagi di bawah garis di 2700 ya. Nah, sekarang juga 2700-nya sudah meninggalkan jejak akan ke atas, teman-teman perhatikan. Per tanggal kemarin tanggal 26 dia sudah meninggalkan jejak si kepala merah, artinya sudah fix ya dia mau ke atas. Terus untuk bandar sudah mulai masuk ya, bandar lokal sudah mulai masuk, ada pembuangan masuk 2 kali, pembuangan kemarin 1 kali, dan per hari kemarin tanggal 26 dia sudah mulai masuk. Cuman poren masih dalam proses pengeluaran, mengambil 2 hari, ngebuang juga 2 hari, dan lebih besar pembuangannya. Nah, ini mudah-mudahan sih nanti ke depannya si Telkom ini diambil lagi sama bandar poren ya, karena Telkom, baik Telkom, BBRI, BBNI ataupun BBCA gitu ya, itu harus ada pungutan dari bandar poren ya, kalau tidak ya mereka akan terseok-seok. Silahkan aja kalau bandar lokal sanggup untuk menerima gemburan dari bandar poren ya, karena kalau poren kan dananya tidak terbatas teman-teman ya. Nah, untuk penurunannya teman-teman perhatikan di area 2500 itu ada gap, dan di area berapa nih? 2500 pas, di situ juga ada si ekor hijau, artinya suatu saat dia akan ke sini. Jadi teman-teman kalau yang belum dapat tahun ini, mungkin tahun depan bisa ke sini ya. Atau kalau sekarang nikmatin aja teman. Sekarang nikmatin aja kenaikannya, karena MA10-nya sudah mulai berada di bawah candle. Nikmatin aja. Target saya itu ke 3400 teman-teman ya, target pertama. Ini belum tersampaikan sejak tanggal 28/09, artinya sekitar 3 bulanan belum nyampe juga ya. Mungkin saatnya hari ini untuk nyampe ke sana mungkin ya. Karena tanda-tanda kenaikannya sudah ada ya. Yang pertama 2700, yang kedua 2900, yang ketiga 3000-an. Jadi teman-teman yang nyangkut di area situ, mungkin yang nyangkut di area 3000 ke bawah ya, mungkin teman-teman bisa lah teman-teman untuk kejemput ya. Nanti perhatikan teman-teman, apabila teman-teman melihat Telkom ini melewati 2500, kasih tahu saya, ataupun nanti melewati 2760-an, kasih kabar saya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan daripada isiannya. Sementara ini bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada Demas. Ini Demas. Demas ini sangat alot teman-teman ya, hanya merebutkan 10 poin aja susahnya minta ampun. Betul teman-teman, Demas ini sangat susah teman-teman ya. Ini targetnya itu ke 180 ya. 167 ini kagak bisa nyampe ke sana udah berapa bulan ini.
Soalnya ini sangat alot banget karena banyak investor-investor yang dulu itu emang pinginnya itu di sini teman-teman ya. Jadi malas untuk mengeluarkan barangnya, maka dibikinlah seperti ini, hanya antara 158, 167 kita main di situ aja teman-teman. Udah berapa bulan nih, dari bulan Agustus ya, main di situ aja. Tapi tanda-tanda kenaikan apakah ada teman, perhatikan di angka 6167-nya. Ini adalah tanda-tanda kenaikan. Di sini penurunannya sudah terlewati ya, saya hapus aja. Nah, ini ada penurunan di area si ekor merahnya di angka 158. Simbol udah kesentuh sama shadownya. Saya pikir sih lebih baik kesentuh sama bodinya, baik merah ataupun hijau ya. Tanda-tanda kenaikan ada teman, perhatikan di angka 164-nya. Ini adalah tanda-tanda 164-nya ada kenaikan ya. Tanda-tandanya apa kenaikannya? Perhatikan bandar Foreign sudah akumulasi sejak tanggal 12 November. Kita cek 12 November untuk Foreignnya. Ini sudah mulai pembelian lebih banyak daripada pengeluaran ya. Ini ZP AKYU sudah mulai ngambil, BKCC sudah keluar, cuman pengambilan ZP luar biasa, lumayan lah gitu ya. 1,3 miliar untuk mimpin ya. Nah, untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngambil 2 hari ini. Nanti perhatikan gambar bandar lokal tanggal 20 berapa nih? 25 sampai per hari kemarin ya, tanggal 26 ya. Ada bandar lokalnya siapa yang ngambil, ada DR, CC, TPS ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda ke atas ya. Cuman ini masih dalam tahap penyesuaian ya, karena masih bikin gap atas, gap bawah, shadow atas, shadow bawah. Artinya ini belum stabil teman-teman ya. Maka nanti perhatikan aja, kalau dia sampai ke 158 jangan khawatir, dia menutup PR-nya di si kepala si ekor merah ini ya. Nah, mudah-mudahan habis dari situ bisa up ke atas, ataupun dia langsung ke atas ya silahkan aja. Target 167, sebenarnya targetnya 180 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Demas seperti itu ya. Jadi sekarang lagi dipungut sama bandar Foreign. Mudah-mudahan bandar Foreign bisa mengumpulkan barang dan bisa memaaf barang. Baik, ada brand. Ini brand juga ditanyakan. Kalau brand sudah pasti dia ada bandarnya. Targetnya apa? Target brand itu adalah nanti ke depannya ya teman-teman. Setelah dia sampai puncak, paling stock split. Karena pengalaman daripada bandar-bandar yang besar dan duitnya besar, terus ada ketokohan, bandarnya ada ketokohan juga ada, terus ada apa lagi tuh? Pokoknya duitnya banyak gitu kan. Usahanya tahu jas atau enggak gitu kan. Nah, mudah-mudahan si brand ini targetnya mungkin baru berapa tahun ini kan kalau brand ini ya. Ini pertanda akan kenaikan sudah terlihat jelas. Di sini ada gap teman-teman di 8.800, terus di angka 12.000 juga masih ada si kepala merah. Target saya hanya ke angka 10.600 aja teman-teman di sini nih. Ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kalau sekarang lagi saya dua ya agak panjang dikit ya. Saya duanya di 5.900 nih. Nah, ini yang tanda yang saya tandain sudah kejeblos di sini teman. Perhatikan di sini si ekor hijau ditembus dengan si ekor merah. Kita pindahkan aja teman-teman. Nah, jadi ini masih dalam tahap PR yang harus diselesaikan sama mereka ya. Apakah diselesaikannya tahun ini ataupun tahun depan terserah mereka. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, perhatikan teman-teman di angka 7.700-nya. Di sini sudah terlihat jelas ya ada tanda-tanda kenaikan. Apakah di sini ada? Saya lihat di sini sih tidak ada teman-teman. Kemarin ada tanda-tanda kenaikan cuma ini teman-teman satu nih. Ini sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan si kepala merahnya sudah mulai nongol. Artinya suatu saat dia akan kesini lagi, walaupun dia ke bawah, tapi suatu saat dia akan menembus ini dan akan menembus ke 7.600. Oke. Sekarang itu masih ada pembuangan dari bandar Foreign. Perhatikan bandar Foreign merahnya lumayan, cuma sedikit-sedikit. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sedang ada pengambilan, dia ngebuang sedikit dan 2 hari ngambil, 1 hari keluar, artinya masih terus dipertahankan sama bandar lokalnya ya. Oke teman-teman, sekarang lagi saya dua ya agak lumayan gitu kan. Tunggu aja teman dikasih support di area 5.900 atau enggak tinggiin 6.200 lah mungkin teman-teman. Sekarang juga istilahnya kalau mau ke atas bisa teman-teman, karena kenapa si kepala merahnya sudah mulai nongol ya. Targetnya dikit di sini 7.600. Target saya di 10.600 ya. Mudah-mudahan ke sana. Kalau ini tenang teman-teman, ada bandarnya ya. Suatu saat juga dia akan ke arah puncak, yang paling puncaknya endingnya mungkin 10 tahun 5 tahun dia akan stock split lagi gitu ya. Baik, ada taksi. Ini taksi saya katanya digandeng sama Goto. Saya tidak melihat itu sementara ini ya. Jadi isunya teman-teman silahkan apakah kita cari dulu, tunggu sebentar ya, kita cari dulu.
Nah, teman-teman, hanya ada berita ini. Goto bermitra dengan perusahaan taksi Singapura. Jadi taksi Singapura ya, bukan taksi emiten ini. Terus ada lagi berita terakhirnya, di tanggal berapa nih beritanya? Tanggal 6 Mei ya. Tanggal 6 2024. Di sini juga ada berita Bluebird dan Goto tinjau peluang untuk kerjasama. Itu tahun 2023. Terus Bluebird tinjau peluang kerjasama lebih luas dengan 12 Desember 2023 tahun lalu ya. Nah, ini untuk tahun terbarunya hanya ada informasinya 1 Juni 2024 PLN sama Goto itu ya. Nah, ini kita lihat nih berita yang ini ya. Bluebird yang ini. Goto tahun berapa ini? Tanggal 6 Mei. Waduh, tunggu. Setelah Bluebird Goto kerjasama dengan taksi Singapura, CDX Taksi, CDG Taksi. Ya, jadi ini kerjasama sama Goto kerjasama dengan taksi Singapura ya, CDG Taksi ya. Nah, mungkin ini peluangnya apa? Kita baca sebentar ya. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi betul ada kerjasama sama taksi, tapi taksi Singapura. Tapi dengan adanya istilahnya taksi bukan taksi ini kali ya. Kita lihat ini taksi apa nih? Express Transindo Utama. Nah, teman-teman, di sini nih ya. Ini ada berita nih tahun 2018 ya, bahwa tidak membenarkan, mana sih berita tadi ya. Nah, ini nih tahun 2018 ya. Direktur Utama Express Transindo Beni Ustaman mengatakan tidak benar pemberitaan terkait akuisisi Gojek terhadap taksi. Itu artinya tidak ada berita itu ya. Ini tahun berapa nih? Nah, ini coba nih berita yang ini kita 2 tahun ke depan kita coba baca berita ini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi teman-teman, ini tidak ada kerjasama ya, malahan tahun 2018 aja diambil dari Okezone bahwa Express Transit Utama TP bakal menggandeng kerjasama aplikasi transportasi berbaik online. Tapi di sini tidak ada keterangan itu ya. Jadi taksi masih dalam proses, tidak ada kerjasama. Kalau Gotonya bekerja sama dengan taksi Singapura, betul ada beritanya. Teman, untuk emiten kodenya taksi itu belum ada beritanya ya. Malahan itu waktu tahun 2018 saja tidak benar, tidak membenarkan gitu ya. Jadi taksi masih kerja tanpa ada gandengan dari Goto. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini terlihat jelas sebenarnya taksi itu walaupun tidak ada pemberitaan, kita lepas dari pemberitaan itu, dan mungkin teman-teman bisa melihat daripada lukisan market makernya. Ternyata taksi itu sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan, bandar lokal ngambil dari tanggal 6 September ya. 6 September sudah ambil terus sama bandar lokal. Mungkin bisa jadi seperti itu beritanya, emang harus ada berita. Mungkin simpang siur akhirnya taksi itu bukan taksi emiten ini. Soalnya tahun 2018 saja si Express Transindo Utama ini memberikan pernyataan bahwa tidak ada kerjasama ya. Cuman ya, terlepas daripada berita itu, terlepas dari benar atau tidaknya, saya hanya memperlihatkan lukisan makernya bahwa sekarang taksi lagi diakumulasi dari mulai tanggal 16 Agustus sama bandar lokal. Sekarang bandar lokal sudah mulai akumulasi, artinya apakah akan ke atas? Intinya itu kan, apakah ke atas? Ya, betul, dia akan ke atas. Sekarang juga sudah mulai ke atas ya. Udah mulai dari tanggal berapa nih ke atasnya? 12 November. Sekarang sudah 26 November, dia terus cenderung ke atas. Pengambilan juga terus-terusan, ada pembuangan tapi sedikit, tapi pengambilan terakhir aja 2 hari terakhir ini pengambilannya bagus, teman, semakin ke atas semakin diakumulasi. Dan Poren bagaimana? Poren sempat ngambil, teman-teman, seminggu cuman dibuang lagi. Ada tinggal setengah lagi barang Poren ya. Mungkin dia ngejual sedikit-sedikit, ya tidak terlalu banyak dia ngambil juga, teman-teman ya. Cuman untuk bandar lokalnya terus diambil. Artinya kesempatan ke angka 50-nya bisa, karena ini targetnya hanya 50 dulu. Nanti setelah 50-51 baru kita akan istilahnya bahas lagi. Dan teman-teman, apabila sudah melewati 50, tolong kasih kabar saya, ataupun ada pembuangan lagi, minimal nanti kita akan bahas lagi ulang ya. Oke, taksi sekarang dalam posisi akumulasi. Oke, lanjut. Ada Koni. Ini teman-teman, mumpung libur, nanti mungkin beberapa kali kita bahas ya untuk libur, mumpung masih libur. Kita pemilu dulu, teman-teman. Koni sekarang lagi diakumulasi sama bandar Poren. Ini Koni dalam posisi kemarin habis itu ya. Masih FCA enggak nih si Koni? Oh, sudah lepas. Nah, Koni, teman-teman, hati-hati, teman-teman, jangan sampai teman-teman beli
emiten yang tipis seperti ini ya. Saya sarankan lebih baik teman-teman berlatih untuk saham-saham yang lotnya besar 1000 atau enggak 500 lah gitu, 500, 600, 700 bid dan opernya. Jangan teman-teman kedepannya teman-teman lebih baik teman-teman hindari emiten yang bid dan opernya tipis. Betul, memang cepat diangkatnya. Nih dadadadad. Cuman kalau dia dijeblosin juga cepat. Nih teman-teman punya modal 1000 lot aja, jangan 1000 lot lah. Punya teman-teman punya barang 200 lot aja bisa meng-ARB kan. Perhatikan ini tahanan cuman 117. Teman-teman punya dana buat beli 300 lot ini sudah ARA. Ya, itu saran dari saya, lebih baik teman-teman hindari emiten yang bukan kosong ya, bid dan opernya tipis ya. Jadi kalau bid dan oper tipis sebenarnya gampang diangkat, gampang di down kan ya. Mau disideway terserah gitu kan. Paling teman-teman kita pada bertahan gitu kan. Karena mungkin akan naik tinggi, betul akan naik tinggi, cuman ini bid dan opernya terlalu. Tapi kalau teman-teman pengen berlatih silahkan aja gitu ya, silahkan aja di bid dan oper tinggi. Ini juga kalau ngebuang juga ya teman-teman, kalau punya 1000 kan agak susah ngejualnya gitu kan. Jadi saran saya lebih baik teman-teman hindari emiten yang seperti ini. Tapi untuk isiannya sebenarnya bandar lokal sudah mulai masuk terus, mungkin mau terus diambil. Dan bandar foreign terakhir 26 November itu masuk ya, 26 November itu masuk. Jadi sudah masuk katanya. Apakah pertanda bagus? Begini teman-teman, ini kalau sebenarnya ya teman-teman ya, ini kalau CC contohnya udah masuk gitu ya. Perhatikan ini tunggu untuk CC-nya ya. Foreign-nya CC udah masuk benar-benar teman. Tanggal berapa nih? Tanggal 26 ya. Coba masuk 2 lot aja teman-teman ya. Masuk 2 lot aja sekarang. Soalnya di sini udah habis teman, dia ngambil. Nah, ini juga sedikit nih. Jadi CC betul masuk, cuman untuk foreign-nya ya, untuk foreign cuma 2 lot aja nih. Foreign 2 lot aja. Nah, paling untuk lokalnya mungkin agak banyak dikit gitu ya. Malah lokal dari tanggal 21 ngambilnya. Perhatikan tanggal 21. Tuh udah ada CC, tapi CC lokal bukan CC foreign. Dia aja hanya ngambil 217 lot ya, tidak sampai ribuan. Betul jumlahnya 40 juta, cuman kecil teman-teman. Ini istilahnya kecil lah, bid dan opernya kecil teman-teman ya. Kalau KONI ini posisinya, coba lihat KONI posisi. Tapi kalau teman-teman suka sih nggak jadi masalah ya. Kalau suka dengan bid dan opernya tipis gitu ya. Untuk satu tahunan pernah menyentuh over value-nya, artinya sudah pernah jadi kemahalan. Nah, untuk 3 tahunan masih dalam posisi murah. 5 tahunan dalam posisi murah juga sama. Seperti 5 tahun aja mungkin ya, 10 tahunan. Coba lihat 10 tahunan. Ya, dia dalam posisi kemarin 1 tahun mahal itu di angka 2000-an, bisa ke harga tengah di 2300 ataupun harga tertingginya di angka 4000-an ya. Cuman kita berharap sih teman-teman bisa gitu, karena sangat mudah sekali teman-teman, ke harga 3000 aja nih bisa. Kenapa? Bid dan opernya tipis. Cuman masalahnya mau dimakan barang siapa yang sebelah kanan sebelah kirinya kalau bid dan opernya tipis gitu kan. Nah, seperti itu teman. Jadi ini gampang dinaikkan, gampang diturunkan ya. Jadi perhatikan teman-teman, nanti kalau ke depannya teman-teman kalau mau ngambil ya di bawah aja, kalau mau ngambil 900 gitu ya. 900 2 kali nih, 900 ya. Kalau teman-teman suka dengan emitennya, ngambilnya di 900 karena kecenderungan dia 900-nya ditahan ya. Nah, ini untuk kenaikannya ya sekarang mungkin bisa naik teman-teman ke angka, jangan jauh-jauh lah, ke 2300 juga bisa ke harga tengahnya, ataupun ke angka 2700-an bisa teman-teman. Cuman ya masalahnya ini bid dan opernya tipis, itu aja. Selebihnya sih bagus teman-teman ya. Pungutan juga baik, cuman bid dan opernya aja yang tipis. Baik, lanjut. Ada IBOS semakin turun katanya, bagaimana? Ya, saya kemarin sempat lihat IBOS terus turun nih, bagus nih saya bilang. Ini kalau yang seperti ini teman-teman awasin aja, mau 1 tahun 2 tahun masukin ke watchlist teman-teman aja. Kenapa? Ini suatu saat akan balik nih teman-teman ya. Dan penurunannya bagus teman-teman, dia sedikit-sedikit. IBOS kan? Ya, IBOS. Biasa seperti ini nih. IBOS terus turun kan. 1 tahun deh. Ya, terus dilandaikan dari harga 900 ya. Ini harga untuk 1 tahunan, ini harga paling murah. 3 tahunan harga paling murah ya. Untuk 5 tahunan paling murah. Ini kan terakhir ambil di sini ya. Sekitar berapa? 1200-an ya. Nah, ini kemarin aja di harga 73 aja masih dilewatin. 73 aja masih dilewatin. Ini teman-teman jangan ngambil dulu sebelum MA10 berada di bawah candle dan tunggu konfirmasi.
Terus bagaimana sekarang Bandar Lokal sudah mulai ngambil dikit-dikit, cuman hati-hati jangan ngambil dulu. Kenapa? Tunggu aja EMA 10 di bawah candle ya. Mungkin di situ ada kenaikan sedikit ataupun tidak. Nanti perhatikan aja kalau mau ngambil seperti itu. Ini cenderungnya buka angka 44. Ini keren banget. Ini kalau pantulan keren banget teman-teman. Ini soal turunnya udah jauh banget turunnya dari tahun berapa nih turunnya. Nih dari sini aja ya. Dari tahun 2024 bulan Juni ya. Awal di sini tarik lagi ke arah atasnya 2024 bulan Maret ya. Jadi tahun ini dia diangkat tinggi dan dijebloskan ke bawah. Nih kesempatan teman-teman. Nanti mungkin kenaikan dia akan seperti ini, mungkin akan mengulang sejarahnya ya. Mudah-mudahan. Coba dia listingnya tahun 2022 banget ke atas ya. Nanti perhatikan LK-nya juga. Kalau yang turun seperti ini perhatikan aja LK-nya teman-teman. Ini karena si IBOS ini lagi terus dijual sama Bandar Lokal dan PON. Ini belum selesai teman-teman, penjualannya belum selesai. Walaupun ada pungutan sedikit ya, jangan dihiraukan dulu karena EMA 10-nya masih berada jauh di atas candle ya. Tengah depan 26 ya. Nah, domestiknya ada teman-teman kita sudah pada ngambil. Jadi saran saya teman-teman lebih baik teman tunggu aja EMA 10 di bawah candle, mungkin itu akan tanda kenaikan. Apakah ada tanda kenaikan? Perhatikan di sini juga sudah melihatkan ya jelas buku 76. Target saya nih, kita sampai tahun berapa ya kejemputnya ya? Saya target tanggal 24 bulan 8 di sini di 270. Kita lihatin tahun berapa dia bisa bangkitnya ke sini. Terus pantau teman-teman ya. Nanti yang punya emitennya teman-teman, ini bisa pada kejemput nih angka 146, 121 bisa kejemput. Nanti kalau mau average ya, tunggu aja emas 10-nya di bawah candle. Ini mudah-mudahan di bawah ke bawah, lebih bawah lagi, itu akan lebih keren lagi. Tinggal tunggu aja kenaikannya berapa tahun. Lumayan sih tingginya teman-teman ya. Tahun 2 Januari 2023 di up ke Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, 6 bulanan tuh teman-teman ya. Bisa mudah-mudahan bisa putar balik di situ ya. Mudah-mudahan ini belum pernah ada putar baliknya teman. Jadi dia hanya turunkan langsung di ke atas, ini baru diturunin, baru putar balik lagi, serahkan sama market. Dari bandar ke market ya. Artinya market harus siap nerima gitu. Kenapa siap nerima? Karena benar teman-teman kita sudah pada ngambil. Padahal di sini terlihat jelas bahwa si Bandar Lokal itu terus ngejual, Poren juga terus ngejual. Artinya sama-sama ngejual. Jadi untuk IBOS lebih baik teman-teman tahan dulu. Punya dana tahan dulu aja. Nanti tunggu MA10 di bawah candle di harga berapapun itu. CPRO ini udah berapa menit ya? Tunggu sebentar. Berjalan 30 menit. CPRO itu belum ada pungutan lagi teman-teman dari Bandar Lokal ataupun Poren. Ada Poren dikit nih. Kapan ngambilnya ya? Cuma 30.000 doang. Coba lihat deh Poren. Ada pengambilan kami dikit. Ya 30.000 si AK ngambil tanggal 26. Sedikit amat cuma 6 lot. Nitip sendalnya kurang banyak bro. Ini kan kapasitasnya besar bid dan opernya. Sementara ini belum ada kabar dari Bandar Lokal lagi untuk ngambil. Cuman kemarin mungkin biar tidak kena FCA aja kali ya. Jadi dia ditaikin dulu ke angka 53-nya ya. Target saya itu ke 55 teman-teman, mudah-mudahan tercapai. Dan nanti kuartal 3-nya kita hitung deh ya. Biar istilahnya tahu ini sebenarnya CPRO ini fundamentalnya naik atau tidak ya. Dihitung dari harga wajarnya nanti naik atau tidak. Smart Money sudah mulai masuk kembali teman-teman, cuma udah mulai penuh ya antara merah dan hijaunya, artinya ada keluar ada masuk, cuman lagi ditransaksikan. Terus untuk pasar nego, coba lihat pasar nego dari bulan ini ada nggak? Tidak ada pasar nego, artinya ini cenderung santai teman-teman di pasar reguler. Jadi bandarnya mau santai aja, dia di 50-kan ya. Oke teman-teman, untuk CPR seperti itu belum ada pungutan dari Bandar Lokal, tapi Bandar Poren sudah ngambil cuman sedikit banget, cuma 30.000 teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Bandar Poren cenderung masih di luar ya, belum masuk lagi. Cuman Bandar Lokal cenderung masih ada di dalam, juga ngejual hanya sedikit aja. Lanjut, ada Nano. Ini cara coba cek. Oke, kita lihat cek Nano, katanya arah jebol gap up. Nah, ini adalah gap up seperti ini teman-teman, yang menjadikan saya suka pertanda dia akan mau ke sini. Nah, saya kasih tanda ya. Dia akan ke sini. Perjalanannya biarkan aja, perjalanannya mau ke bawah dulu silahkan, tapi suatu saat akan ke 24. Jadi teman-teman yang punya di harga 22 itu masih bisa kejemput nanti gitu kan, karena ini pertanda ke atas sudah ada. Perhatikan tanda-tanda penurunannya.
saya melihat di sini nih di angka 13 aja sudah mulai bisa ke bawah lagi. Terus di angka berapa lagi? Di angka si ekor jadi angka 16. Perhatikan teman-teman di sini. Ini adalah gap. Nah, berdasarkan TA yang saya pelajari teman-teman, biarkan kalau dia lagi uptrend begini. Jangan mempedulikan gap ini kalau lagi uptrend, biarkan saja dia ke atas. Nanti mungkin akan kejebotnya setelah dia ada pembalikan arah dari atas ke bawah, baru ini menjadi support. Sementara kalau lagi MA10-nya begini teman-teman, MA10 lagi menuju ke atas, atau MA20 menuju ke atas, MA20 lagi menuju ke atas, jangan hiraukan dulu. Kecuali nah penurunan contohnya ada sekarang lagi turun nih. Nah, mungkin akan menuju ke bawah bisa ini sebagai ganjalan untuk supportnya, atau ini untuk supportnya juga bisa. Karena kalau ini area wajib dikunjungi, ini juga area wajib dikunjungi, dan ini juga sama area wajib dikunjungi. Kalau kata-kata orang shadow itu sudah tutup, kalau saya tidak, harus tama body ya. Itu prinsip saya. Kalau teman-teman ya punya prinsip lain ya silahkan gitu kan. Kalau prinsip saya suka bilangnya setiap gap itu harus tertembus sama body, bukan sama shadow. Jadi kabar nano hari ini lagi dibuang sama bandar lokal ya, bandar lokal sekarang ngebuang teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati aja ketika bandar lokal ngebuang per hari ini. Siapa yang ngebuang? Ada YP, PD, DR, GR, dan yang dari mana siapa? XL teman-teman kita. Mungkin ya sedang sama si BQ sama si MG. Tapi mudah-mudahan sini si BQ sama MG bisa itulah ya, bisa memperjuangkan untuk ke atasnya ya. Jadi teman-teman kalau nano ke bawah lagi jangan khawatir untuk menutup gapnya. Mungkin dari sinilah akan jadi totok tolak ke atas. Nanti tolong kasih tahu aja ketika 24-nya terlewati ataupun angka 20-nya terlewati, tolong kasih kabar saya. Karena sekarang si bandar lokal sudah jualan peng nih. Dia ngambil lama, nah ngejualnya sekarang beng ke bawah. Jadi kecenderungan kalau dia mau ke atas harus ada akumulasi lagi. Karena yang mengangkat ini, yang mengangkat nanonya adalah bandar lokal. Perhatikan bandar lokal, dia terus ngambil ya. Walaupun masuk keluar tapi diambilnya sama bandar lokal, dan kemarin diolah sama bandar lokal, akhirnya dia bisa jualan harga di harga tertinggi. Siapa yang nerima? Teman-teman kita. Ada si Beki, si MG itu ya, ataupun si OD, si CB, si AO juga ada. Cuma yang paling banyak teman kita di sini ya. Artinya teman kita nampung barang-barang bandar. Perhatikan bandar di sini ya. Oke teman-teman, jadi kalau turun ke bawah nggak usah jadi masalah ya, karena akan menutup gapnya. Walaupun ke sini juga nggak jadi masalah, walaupun ke 13 juga tidak masalah. Karena apa? Dia sedang menuju PR-nya. Inilah PR yang harus diselesaikan. Artinya area wajib untuk dikunjungin kembali ya. Oke, untuk dana seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ada Inet. Inet belum menembus satupun garis yang saya gariskan ya. Artinya ini lagi sideways agak panjang dikit ya. Nah, ini juga bagus teman-teman nih, ke bawah cenderung dia ngikutin. Sekarang open gap bawah lagi kemarin ya. Artinya dia mau ke arah 67. Nah, cuman informasi hari ini si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi Inet ya. Inet sudah ngambil bandar lokal. YP bagus teman-teman. CC juga bagus. XL teman kita ya, PD juga banyak teman kita. Nah untuk poren sekarang lagi keluar, jadi perhatikan aja porennya ya. CC 1,2 miliar keluar, YU yang ngambil 7.000 tidak terlalu banyak yang ngambilnya, berarti yang ngambil di banyak di lokal. Jadi barang-barang barang-barang dari poren juga ditanggung di lokal, dan yang nampungnya di CYB itu lumayan ya, 1,5 miliar dia terdeteksi sebagai bandar untuk Inet ini. Yang mudah-mudahan si YB ini banyak duitnya untuk nahan gempuran daripada bandar poren. Karena bandar poren cenderung ngejual, perhatikan dia ngambil tanggal 18, akhirnya bisa ngejual sekarang di harga agak berapa, dia ngambil di bawah, dia jual misalnya di atas sudah untung. Nah sekarang dia juga jualan di shadowkan, artinya kalau shadow begini kan dia bisa jualan di atas teman-teman ya. Tapi sekarang itu ini tuh lagi dijagain sama bandar lokalnya itu si YB. Nanti kalau dia nembus angka 66 jangan khawatir, dia akan menembus PR-nya dulu ya. Ini adalah PR yang harus diselesaikan. Jadi kalau dia ke bawah nggak usah khawatir, asal jangan jebol aja di 65-nya. Kasih kabar aja bila menembus 66-nya ya. Target saya tetap yang kedua kalinya di angka 95 ya. Mudah-mudahan tahun inilah ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini tuh lagi diambil sama bandar lokal, tapi bandar poren sekarang lagi kejual dan posisinya lagi sideways.
tunggu aja area 65-nya. Kalau jeblos kasih kabar saya teman-teman ya. Ini juga belum ada tanda-tanda. Kemarin ada tanda-tanda uptrend, cuman ini masih di garisnya, belum melewati ya, skandalnya belum melewati. Tapi tanda kenaikan sudah ada nih. Di 69 juga sudah terlihat jelas dia akan ada kenaikan. Oke. Ini seperti itu. Ada Feren. Nah, Feren coba ini juga Feren juga ini emiten baru yang belum saya bahas ya. Emiten ini udah dibahas ya. Ini juga sudah melewati garis yang saya gariskan, artinya kita pindahkan lagi ya. Jadi si ekor hijau ketembus sama ekor hijau lagi, berarti dia akan menembus ini lagi. Ini jangan sampai kasusnya seperti ISEA nih. Terus dibawa ke bawah dengan tanda-tanda dia akan ke bawah. Ini ada tanda-tanda akan ke bawah teman-teman. 158 itu adalah supportnya yang harus ditembus. Artinya itu harus ditembus ya. Suatu saat kalau dia ke atas pun dia harus kembali lagi ke sini ya. Dia juga meninggalkan, kalau tanda-tanda kenaikan sudah nih, dia meninggalkan gap, artinya gap ini juga harus ketutup ya, harus ketutup, artinya bisa aja ke atasnya lagi baru ke bawahin, ataupun dia langsung ke atas dulu baru nanti suatu saat dia akan ke bawah. Artinya ini sudah menjadi support untuk penurunannya. Sekarang bagaimana Bandar Poren cenderung sekarang kembali ngambil, satu hari ini ngambil teman, perhatikan Bandar Poren ngambil. Siapa yang ngambil? Ada AK, TP sama ZP ya. Lumayan sih teman-teman, sudah mulai berlebih gitu ya untuk Bandar Porennya. Nah, bandar lokal cenderung sekarang ngejual dikit-dikit ya, nih dikit-dikit ya. 3 hari ini dia ngejual ya, sempat ngambil terus ngejual lagi. Jadi mungkin ini akan tunggu aja si MA 10-nya berada di bawah, atau kadang-kadang dia mengasih kejutan, peng. Tapi suatu saat dia akan ke area ini kok teman-teman. Ini adalah Feren, ini adalah salah satu emiten yang lagi saya teliti juga sama, karena saham baru terus dijebloskan ke bawah harga IPO tapi belum nyampe gocap. Nanti kalau gocap akan saya pindahkan lagi ke bagian kedua, penelitian kedua, yaitu saham IPO tahun 2024 yang sudah jatuh ke harga gocap. Yang baru berhasil hanya TOS aja yang keluar daripada 50-nya, dan dia cenderung sudah melewati harga tertingginya ketika IPO. Itu ya, itu kabar dari saya. Karena saya akan kumpulkan terus teman. Jadi harga ada yang jatuh dari harga IPO-nya atau sebelum IPO tapi dijatuhkan. Ada yang sudah dijatuhkan ke 50, baru nyentuh aja udah saya masukkan ke penelitian itu. Oke, teman-teman, untuk Feren seperti itu ya. Jadi ini tanda-tanda penurunan sudah ada ke angka 157, 158, tapi kenaikan sudah terlihat jelas. Ini adalah area-area kenaikan, dan tenang saja, ini masih dalam pengawasan bandar, dan yang melakukan penurunannya adalah bandar. Perhatikan bandar lokal sudah cenderung dia ngehajar kiri ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Ada Sape, coba Sape, kok nggak ada Sape? Apa ya teman-teman, ini apa nih? HRTA, coba HRTA deh. Sage apa Sage kali, bukan Sape ya. Coba teman-teman periksa lagi ya tulisannya. Oh, harta belum dibahas, sudah lama teman-teman harta nih. Oke, kita hapusin dulu deh. Ini pertama kita hapus di sini, sudah ketembus. Kenapa nggak ditanya ini? Udah nyampe target. Waktu saya targetkan langsung udah ketembus nih, beng ke atas ya. Mungkin udah kejemput, nggak ada lagi yang nanyain ya. Nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting ilmu yang saya kasih ke teman-teman sudah didapat. Oke, sekarang kita hapus ini ya. Iga juga hapus ya. Pick ya, kita hapus. Nah ini teman-teman lagi menuju angka ke 361-nya. Kenapa? Ini support yang belum ketembus ya. Ini juga lagi dalam posisi dia itu downtrend. Biarkan saja. Nah, ini target, ini berarti kita kasih target baru lagi ya. Kita hapus ini ya. Oke, deal ya, deal. Kita akan menarikkan harta ini ke angka berapa ya? Ini target kedua deh. Saya melihat di sini tidak ada, sini tidak ada, sini ada. Di sini aja nih. Saya akan menarikkan ke angka sini. Pas banget di situ ya. Kita akan targetkan ke angka berapa ini? Ke angka 490. Apakah bisa ke sana? Kita akan lihat nanti teman-teman ya. Kita harus target kedua, berarti kedua kali ya. Kita tulis kedua kali, tanggal berapa sekarang? 27 bulan 11 tahun 2024. Nah, nanti mudah-mudahan ini ketembusnya nanti ya. Nah, oke, harta seperti ini ya. Sementara ini teman-teman lebih baik teman-teman jangan melakukan pembelian dulu. Kenapa? Lagi posisi downtrend ya. Perhatikan tanda-tanda kenaikannya, apakah ada. Pertama di sini tanda-tanda kenaikannya di 447 sudah terlihat. Di sini juga ada tanda-tanda yang di bawahnya di angka 387. Perhatikan juga di sini di angka 381 itu juga ada tanda-tanda kenaikan. Di sini ada enggak ya? Di sini enggak, datar. Di sini juga ada nih. Ini adalah tanda-tanda kenaikan. Ini semuanya sih kepala merah teman-teman.
Ini semuanya tanda-tanda kenaikan si kepala merah. Jadi teman-teman nanti perhatikan aja untuk arah kenaikannya. Untuk penurunannya kita tunggu di 362 ya, karena semuanya sudah terpenuhi, tinggal di 3622 belum terpenuhi ya. Perhatikan EMA 10-nya teman-teman, EMA 10-nya ini masih di atas karena artinya masih downtrend, dan lihat pembuangan daripada poren cenderung ngebuang, bandar lokal juga ngebuang, tapi sekarang bandar lokal sudah mulai datar-datar aja, soalnya ada pengambilan sama pemungutan, tapi pengambilan sama penurunan. Nah, penurunan itu pembuangan ya. Jadi 4 hari ini bandar lokal lagi ngebuang. Jadi biarkan saja ya. Kita akan membiarkan harta ini sampai terjun ke arah berapa? Saya pikir sih kalau dia terjun ke arah 362 itu akan lebih baik untuk menutup PR-nya. Di sini juga ada sebenarnya teman-teman, di sini ada nih. Ada juga suka lupa saya. Ada juga batas untuk penurunannya. HRTA. Harta. Nah, seperti itu teman-teman, kita lihat dulu harta ini sampai nah, harta itu sebenarnya 10 tahunan teman-teman itu udah mencapai harga tertingginya kemarin ya di 492. Nah, ini cenderung untuk beberapa tahunan nih. Untuk dari tahun 2023 cenderung dijual di harga mahalnya teman-teman. Artinya dijual jual di atas harga tengahnya. Nah, mungkin supportnya di arah 339. Nah, adapun target yang saya targetkan ini mungkin bisa kejemputnya ya minimal dari sini aja. Tahun 2023 bulan Agustus sampai sini itu 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya, mungkin bisa ke arah situ nanti. Tapi tunggu teman-teman, lebih baik teman-teman nanti ya kalau mau ngambil tunggu aja emas 10 di bawah candle. Mungkin di situ bisa nyicil ya, mungkin bisa nyicil. Karena tanda-tanda penurunan juga sudah ada teman-teman ya. Lihat nih, ini tanda penurunan dari saya di 340 juga ada garis, di sini juga ada garis ya. Dan sekarang emas 10 lagi downtrend. Jadi tunggu aja, sabar aja. Yang nyangkut sabar aja. Oke teman-teman, harta seperti itu lagi dibuang sama bandar lokal dan foreign, cenderung dia mau sideways, tapi tunggu konfirmasi emas 10-nya, dan kecenderungan bisa turun ke angka 362-nya, dan sekarang dia lagi dijual di harga agak mahal dikit di atas garisnya ya, di atas garis tengah, artinya dia dijual di harga mahal. Mudah-mudahan bisa di support di 337-nya, dia bisa mantul. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi emiten sebelumnya. Seterusnya ada DFAM, ada IPCC, ada ATLA, ada BRMS, ada MKAP ya, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja. Ciao ya.